Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT, limpah nikmat iman, nikmat rahmat, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat umur yang panjang. Salawat dan taslim hanya kepada junjungan kita baginda Rasulullah SAW. Perkenalkan, nama saya Mufrianda SPDI. Saya perwakilan atau mahasiswa perwakilan PAI 6B. Kali ini saya ingin menjelaskan materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah SWT dalam proses video pembelajaran saya pada kesempatan kali. Baik, kali ini saya akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab dalam video pembelajaran atau media pembelajaran saya kali ini. Sebelum kita masuk membahas tentang materi atau video pembelajaran atau media pembelajaran kita hari ini, yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah KD, kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasar dalam memahami iman kepada kitab-kitab, yang pertama, meyakini adanya kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, peduli kepada orang lain dan saling menasehati sebagai cermin beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menganalisis makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menyajikan keterkaitan antara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dengan perilaku sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran dalam kegiatan ini, peserta didik diharapkan dapat: 1. Meyakini adanya kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala. 2. Peduli kepada orang lain dan saling menasehati sebagai cermin beriman kepada kitab-kitab Allah. 3. Mengimplementasikan perilaku iman kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. 4. Menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. 5. Menjelaskan kandungan dalil nakli tentang iman kepada kitab-kitab Allah. 7. Mengidentifikasi ciri-ciri orang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. 8. Menunjukkan perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. 9. Mengidentifikasi hikmah dan manfaat beriman kepada kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala. 10. Menyajikan paparan tentang makna, tanda-tanda, hikmah, manfaat beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. 11. Menyajikan paparan keterkaitan antara beriman kepada kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala dengan perilaku peduli kepada orang lain dan saling menasehati. Iman dalam konsepnya adalah ada 3. Yang pertama, iman ini diniatkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, kemudian dilakukan dengan perbuatan. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada nabi dan rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Di dalam Al-Qur'an disebutkan ada 4 kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kitab Taurat. Kitab Taurat berasal dari bahasa Ibrani, artinya Torah atau instruksi. Kitab Taurat adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menjadi petunjuk dan bimbingan baginya dan bagi Bani Israel. Adapun 10 perjanjian atau asas-asas akidah dan asas kebaktian dari kitab Taurat. Yang pertama, hormati dan cintai Allah satu saja. 2. Sebutkan nama Allah dengan hormat. 3. Kuduskan hari Tuhan hari ke-7 atau hari Sabtu. 4. Hormati bapak ibumu. 5. Jangan membunuh. 6. Jangan berbuat cabul. 7. Jangan mencuri. 9. Jangan berdusta. 10. Jangan ingin berbuat cabul. 10. Jangan memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak halal. Kitab Zabur. Kata Zabur, bentuk jamaknya subur, berasal dari kata zabara yazburu zabur, yang berarti menulis. Makna aslinya adalah kitab yang tertulis.
Zabur dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan mazmur, jamaknya zamir, dan dalam bahasa Ibrani disebut dengan mizmar, yaitu nyanyian rohani. Kitab Zabur berisi kumpulan ayat-ayat yang dianggap suci. Ada 150 surah dalam kitab Zabur yang tidak mengandung hukum-hukum tapi hanya berisi nasihat hikmah, pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala secara garis besar. Nyanyian rohani yang disandungkan oleh Daud alaihissalam dalam kitab Zabur terdiri atas 5 macam. Yang pertama, nyanyian untuk memuji Tuhan. Yang kedua, nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur. 3, ratapan-ratapan jamaah. 4, ratapan dan doa individu. 5, nyanyian untuk sang raja. Kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa. Kitab Injil aslinya memuat keterangan-keterangan yang benar dan nyata. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala agar manusia mengesahkan dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ada pula penjelasan bahwa dalam kitab Injil terdapat keterangan bahwa di akhir zaman akan lahir nabi yang terakhir dan penutup para nabi dan rasul, yaitu bernama Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui pelantaran malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan tidak sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur. Waktu turunnya Al-Quran selama kurang lebih 23 tahun atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Terdiri atas 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Wahyu pertama adalah surah Al-Alaq ayat 1-5, diturunkan pada malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi di Gua Hira. Ketika Nabi Muhammad SAW sedang berkhelawat, dengan diterimanya wahyu pertama ini, Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Nabi dan Rasul, yaitu manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diberi wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Mulai saat itu Rasulullah SAW diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalahnya kepada seluruh umat manusia. Adapun isi pokok Al-Quran, yang pertama berbicara tentang keimanan, yang kedua tentang ibadah, yang ketiga tentang akhlak, dan yang keempat tentang muamalah, dan yang kelima kisah, dan yang keenam adalah ilmu. Adapun keistimewaan Al-Quran, kita sebagai umat Islam wajib mengimani dan mempercayai Al-Quran, karena Al-Quran merupakan pedoman hidup umat manusia, terlebih lagi pedoman hidup umat Islam. Apabila kita tidak mengimani dan mengamalkan, kita termasuk orang-orang yang ingkar atau kafir. Cara mengamalkan isi Al-Quran adalah dengan mempelajari cara belajar membaca, mengaji melalui iqra, qiraat, atau yang lainnya. Kemudian mempelajari artinya menganalisis isinya dan langsung mengamalkan. Adapun keistimewaan kitab suci Al-Quran adalah sebagai berikut. A. Sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang beriman, dan B. Sebagai informasi kepada setiap umat manusia atau umat Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai syariat atau aturan dan cara masing-masing dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. C. Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya. D. Al-Quran tidak dapat ditandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangnya. Membaca dan mempelajari isi Al-Quran merupakan ibadah. Materi yang terakhir, menerapkan perilaku mulia. Bagi orang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala akan melakukan perilaku mulia sebagai berikut. 1. Meyakini bahwa kitab suci Al-Quran datang dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi akhirnya tidak mulia lagi sebab dicampurkan dengan ide-ide manusia di zamannya. 2. Al-Quran sudah dijaga kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang. Umat Islam juga sebagai penjaganya. Menjaga kemurnian Al-Quran adalah tugas kita sebagai muslim. Salah satu cara menjaga Al-Quran adalah dengan berusaha menghormati, memuliakan, dan menjunjung tinggi kitab suci Al-Quran. 3. Menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup dan tidak sekali-kali berpedoman kepada selain Al-Quran. 4. Berusaha untuk membaca Al-Quran dalam segala kesempatan dikala suka maupun duka, kemudian belajar memahami arti dan isinya. 5. Berusaha untuk mengamalkan isi Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari, baik waktu sempit maupun di waktu yang lapang. Baik, terima kasih. Itulah sedikit video tentang media pembelajaran saya
pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.